satu persatu para menteri di Kabinet Merah Putih Prabowo Subianto menunjukkan taji dan nyalinya membuat gebrakan yang serius bahkan di luar nalar tidak pernah terpikirkan di era kepemimpinan siapapun di negeri ini. Kali ini Menteri Perumahan dan Permukiman Penduduk Marwarar Sirait secara gamblang, jelas dan tanpa tedeng aling-aling berbicara mengenai program unggulannya dalam rapat koordinasi nasional berikut ini. Ya, ini 14,6 triliun untuk membangun 145.000 unit. Sementara kami diminta untuk membangun 3 juta rumah 1 tahun. Bagaimana caranya? Anggaran kami 2025, silakan. 5 triliun. Jadi anggaran kami bukan dinaikkan, tapi turun. Pertanyaannya, apakah kami menolak untuk menyerah, atau menolak untuk kalah, atau menolak untuk pasrah? Saya rasa tidak. Apa yang kita akan lakukan, saudara-saudara? Ya, ini adalah anggaran kami 2025. 3 juta rumah itu dari mana? Saudara-saudara, saya berterima kasih. Ada jaksa nggak di sini? Mana jaksa? Pak Jaksa Agung sudah menyiapkan 1.000 hektar tanah dari koruptor di Banten saja untuk perumahan-perumahan rakyat. Terima kasih jaksa. Saya juga sudah mendapatkan tanah dari yang saya sudah dapat dari Pak Nusron. Mana Pak Nusron? Terima kasih Pak Nusron, ya. 151 hektar di Mojokerto dan 6,7 hektar di Tangerang. Terima kasih Pak Nusron. Itu yang idle. Terima kasih Pak Anggito, sini juga. Nanti kita lihat. Kita juga mendapatkan bantuan. Saya transparan. Saya sudah bicara sama teman-teman di GPKP, Pak Ateh, boleh nggak tanahnya dari swasta, yang bangun swasta, isinya dari swasta, dan diberikan kepada rakyat? Boleh. Sudah ada 6 perusahaan yang besar, yang super kaya di Indonesia, konglomerat, mau menyediakan tanah, bangunan, dan rumahnya untuk rakyat Indonesia secara gratis. Inilah gotong royong. Kalau nggak begitu gimana caranya? Yang penting kita tidak korupsi dan semua transparan. Jadi dari mana tanahnya? Sitaan dari koruptor. Setuju nggak kita tanah koruptor itu untuk rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil? Setuju nggak aset BLBI yang ada di KPK dan di tempat lain itu juga diberikan kepada rakyat Indonesia? Setuju nggak pemerintah provinsi, kabupaten, kota yang punya tanah? Kalau Pak Jokowi 10 tahun memberikan tanah dan sertifikat, sangat berarti bagi rakyat. Saya berapa kali menemani Pak Jokowi. Saya bilang pada Presiden Prabowo, Pak, setiap periode harus ada peningkatan. Kalau Pak Jokowi memberikan tanah, boleh nggak Bapak memberikan tanah dan rumah dan juga sebagian gratis dan sebagian dengan harga murah kepada rakyat Indonesia. Bapak akan sangat dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia yang belum memiliki rumah. Doakan kami. Tanahnya dari sini. Tapi ini proses, nanti masuk ke DJKN. Ini ada Pak Wamen, tolong berdiri Pak Anggito, kita tepukan tangan ya. Nasib kita tergantung dia. Mau dibikin lama atau mau dibikin sebentar, itu tergantung beliau. Tapi saya yakin semangat reformis dari Departemen Keuangan, prosesnya tidak lama. Kalau itu tidak lama, ini urusan jadi cepat. Oke, tanah. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pembiayaannya? Saudara-saudara, di sini punya gaji setiap bulan. TNI, Polri, Jaksa, ASN, betul nggak? Kalau punya gaji, berarti punya slip gaji nggak? Kalau tanah itu diberikan kepada TNI yang tamtama ke bawah, dia masih 25 tahun, lulus tamtama atau bintara. 25-30 tahun, tenornya lama, bisa nggak dia dikasih, bisa nyicil? Dia ada kepastian, karena saya dengar dari Panglima dan Kasat, kalau tentara itu tidak pindah-pindah, kalau pangkatnya rendah, yang bintara, betul begitu, tamtama. Yang pindah-pindah kan perwira, betul ya? Nah, ya saya menggugah aja kepada pimpinan-pimpinan TNI
Boleh nggak yang di luar yang strategis, yang buat kepentingan pertahanan keamanan, sebagian tanah TNI diberikan kepada prajurit TNI yang berpangkat rendah. Dengan begitu, dia sudah punya jaminan tanah dan dia sudah bisa punya jaminan dari slip gaji dia. Kepolisian. Kalau kepolisian, perwira pasti udah lumayan lah dari segi ekonomi, betul nggak? Betul nggak? Tapi kan kalau yang bintara-bintara itu kan masih bokeh-bokeh juga, betul nggak?